Gimana ya cara kita menghadapi kenyataan hidup ditinggalkan orang yang kita cintai? Nah, kalau saya ditanya ini, saya sebenarnya menasihati diri saya sendiri yang baru saja ditinggalkan Bapak. Ada setidaknya 4 perkara yang kita harus pahami kalau kita ditinggalkan orang yang kita cintai supaya kita dalam kadar kesedihan yang wajar. Walaupun terkadang juga masih sangat sedih. Yang pertama yang kita harus pahami, kehidupan itu fitrahnya memang ditinggalkan dan meninggalkan. Itu tidak bisa kita buat opsi yang ketiga. Makanya kemudian kalau nggak meninggalkan ya ditinggalkan. Kalau bukan kita yang menaburi tanah ke jasad orang yang kita cintai, ya kita yang ditaburi tanah oleh orang yang kita cintai. Tidak ada pilihan yang ketiga, itu tidak ada. Makanya Rasulullah SAW berkata, Habibaka haunamma. Fa'innaka mufarikum bih. Rasulullah SAW itu berkata, cintailah orang yang ada di sekitarmu itu sekedarnya, karena satu saat kamu akan berpisah dengannya. Makanya kemudian yang pertama adalah, ya tetap kita harus memahami bahwasannya pilihan kita dalam hidup cuma 2. Kalau bukan kita yang memasukkan beliau ke liang lahat, ya kita yang dimasukkan ke liang lahat. Dan itulah salah satu di antara fitrah kehidupan. Fitrah kehidupan itu cuma 2. Kalau nggak meninggalkan, pasti kita akan ditinggalkan. Dan tidak ada opsi yang ketiga. Opsi itu cuma 1 nanti di akhirat. Kalau di akhirat itu ketemu yang tidak ada lagi perpisahan. Yang kedua, yang tentunya kita harus pahami adalah perpisahan dengan orang yang kita cintai, maka sesungguhnya itu sebenarnya bukan perpisahan. Sesungguhnya itu merupakan jam keberangkatan yang berbeda kalau kita sama-sama beriman. Bapak dan ibu ditinggalkan orang tuanya, mungkin ditinggalkan keluarga yang sangat dicintai. Maka pada dasarnya itu adalah bukan perpisahan. Selama tujuan kita adalah sama, menuju kepada Allah dan ridhonya. Ibarat kata kita pergi ke Jakarta, orang tua kita berangkatnya lebih pagi, jam 6 pagi. Kita berangkatnya lebih siang, jam 12 siang. Tapi selama tujuan kita sama, yaitu menuju ke Jakarta, pada Jakarta lah kita akan bertemu walaupun keberangkatan kita ditentukan dengan jam keberangkatan yang berbeda. Makanya kalau kita mendapati orang tua kita beriman dan kita juga sedang menuju kepada keimanan dan terus berusaha untuk menjaga keimanan kita, sebenarnya bukan berpisah, tapi jam keberangkatan yang berbeda, dan tentunya insya Allah kita akan diperjumpakan kembali selama kita mampu untuk menjaga komitmen sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh Allah. Maka itu yang kedua. Ini bukan berpisah. Jadi kalau misalkan kita ditinggalkan orang yang kita cintai di sela-sela isak tangis kita, ya kita harus paham. Ini hanyalah jam keberangkatan yang sejatinya berbeda. Dan insya Allah saya akan berangkat mungkin lebih siang. Ibu kita berangkat lebih pagi, bapak kita berangkat agak siangan dikit, kita berangkatnya mungkin agak sore gitu. Tapi sejatinya pasti kita akan bertemu kembali pada tempat yang telah disediakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga yang kita harus miliki supaya jangan sampai kita niyahah. Yang ketiga itu apa? Kita harus tahu betul cintanya Allah kepada orang yang kita cinta itu lebih besar daripada cintanya kita kepada mereka. Kita kan kadang-kadang egois ya, merasa bahwasanya cinta kita kepada ibu itu lebih besar daripada cintanya Allah kepada ibu. Salah. Cintanya makhluk kepada makhluk tidak akan pernah mengalahkan cintanya Khalik kepada makhluk. Cintanya makhluk kepada makhluk tidak akan pernah mampu mengalahkan cintanya Khalik kepada makhluk. Makanya sampai diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim, kalaulah manusia itu ngerti bagaimana besarnya cintanya Allah, dan cintanya Allah diwujudkan dengan Allah itu menjaga dan merawat setiap makhluknya, pastilah hati setiap manusia yang sadar tentang itu akan meleleh karena besarnya cinta mereka kepada Allah.
Dan cintanya Allah kepada makhluk itu tidak akan pernah mampu dikalahkan dengan cintanya makhluk kepada makhluk. Orang yang kita cintai, bapak kita, ibu kita, kadang-kadang kita ngerasa kitalah orang yang paling mencintai mereka gitu. Salah. Yang lebih mencintai mereka adalah Allah. Dan kalau kita tahu dan kita yakin bahwasanya Allah mencintai mereka lebih besar daripada cintanya kita kepada mereka, nah itulah sejatinya yang membuat kita harus senantiasa berusaha untuk tenang. Supaya kemudian mereka itu, supaya kemudian kita tidak sampai melampaui batas di dalam kesedihan. Kemudian yang keempat, kita harus paham, kalau kita ditinggalkan orang yang kita cintai, kita harus berpikir hikmahnya. Hikmahnya itu apa? Mungkin dengan wafatnya orang yang kita cintai hari ini, itu lebih baik daripada dia diwafatkan mungkin 10 tahun lagi. Mungkin keadaannya jadi susah, mungkin keadaannya jadi sulit, mungkin akan banyak fitnah yang bisa menerpa pada hidupnya, mungkin akan banyak kesulitan yang akan dirasakan. Dan Allah itu tidak pernah salah menentukan waktu ajal bagi setiap manusia yang telah ditakdirkan untuk meninggal dunia. Sebagaimana kita tahu betul, sebagaimana kita memahami betul, musim durian tidak pernah bertabrakan dengan musim mangga tidak pernah bertabrakan dengan musim rambutan. Kalau setiap buah memiliki musimnya dan itu sesuai dengan waktunya, maka Allah pun tidak pernah salah menentukan waktu yang tepat untuk meninggalkan dan mewafatkan seseorang manusia. Nah, itulah 4 perkara yang sejatinya kalau kita tiba-tiba ditinggalkan orang yang kita cintai, supaya tangisan kita itu tidak sampai melampaui batas, tangisan yang kita lakukan adalah tangisan dengan mengingat 4. 1, itulah fitrah kehidupan yang dilewati setiap manusia tanpa terkecuali, sampai Rasulullah pun sama. Yang kedua, yaitu bahwasanya ini bukan perpisahan tetapi jam keberangkatan yang berbeda. Yang ketiga, yaitu bagaimana kita menjumpai Allah itu lebih sayang kepada makhluk di orang yang kita cintai daripada kita kepada orang tersebut. Dan yang keempat, pasti ada hikmahnya. Nah, itulah yang kita pahami air mata yang kedua. Air mata yang sifatnya mubah. Makanya kalau tiba-tiba kita jumpain ada orang kok nangis, ingat ibunya, suami nggak boleh berkata, cengeng kamu, gitu aja ditangisin terus, tegar. Jangan gitu. Karena Rasulullah SAW pun beliau dalam kondisi ketika ditinggalkan orang yang beliau cintai pun beliau meneteskan air mata. Sudah lama beliau ingat Khadijah meneteskan air mata, walaupun meninggalnya sudah lama. Karena sekali lagi, padahal Rasulullah tahu kan, dengan ibunda Khadijah itu pasti ketemu. Karena Rasulullah tahu bahwasanya ibunda Khadijah itu mendapatkan rumah di surga. Sebuah rumah yang tidak ada kelelahan, sebuah rumah yang tidak ada keramaian. Kenapa rumahnya ibunda Khadijah disifati dengan tidak ada kelelahan dan tidak ada keramaian? Karena untuk mengganti kelelahan ibunda Khadijah ketika menemani dakwahnya Rasulullah. Dan untuk menggantikan keramaian yang dirasakan ibunda Khadijah ketika beliau menemani dakwahnya Rasulullah dan rumahnya ramai didatangi para sahabat. Walaupun Rasulullah tahu bahwasanya ibunda Khadijah itu penduduk surga di antara wanita yang lainnya, di antara Asiyah binti Muzahim, Imran, di antara Maryam, tapi Rasulullah pun tetap meneteskan air mata, menunjukkan fitrah kehidupan manusia itu selalu akan melewati episode-episode menguras air mata. Makanya Allah selipkan air mata di belakang mata kita, karena Allah tahu pada episode-episode tertentu dia harus mengekspresikan kesedihan dengan air mata yang menetes.